Shalom, Jemaat GSKI Betani yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Selamat berjumpa dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan hari ini saya beri judul Memahami Waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan menyatakan bahwa di bawah langit ini, segala sesuatu, semua ada musimnya, ada masa-masanya. Jadi tidak heran kalau sebagai orang percaya, kita juga mengalami musim-musim dalam kehidupan ini. Ada saatnya semuanya berjalan dengan baik, bisnis baik, pekerjaan baik, kesehatan baik, semuanya baik-baik, berkat Tuhan begitu nyata, melimpah dalam kehidupan kita. Tapi ada musim juga ketika kita mengalami masa-masa kesesakan, kesulitan, dan sering kita menyebutnya sebagai masa padang gurun. Ya. Dan saat ini, karena adanya pandemi COVID-19 ini, semua dari kita banyak ya masuk di dalam masa padang gurun. Ya, banyak yang terpapar juga oleh karena virus ini, dan masih dalam proses penyembuhan. Tapi bukan hanya masalah kesehatan, tetapi dampak ekonominya begitu luar biasa, sehingga orang banyak kehilangan pekerjaan, penghasilan, bisnis banyak yang tutup juga, banyak yang mengalami kerugian. Juga dalam hal kehidupan sosial kita berubah begitu luar biasa. Kita susah sekali bahkan untuk mengadakan pesta pernikahan. Bahkan hari-hari ini juga kita tidak bisa ibadah secara normal. Nah, sebagai orang percaya, mari kita belajar memahami waktu Tuhan. Dari ayat yang kita baca, kita bisa memastikan bahwa setiap peristiwa, setiap musim dalam kehidupan kita, ada masanya. Dan semuanya itu ada dalam waktu yang ditentukan Tuhan. Artinya kita bisa pastikan bahwa pandemik ini pun pasti akan berlalu. Kesulitan kita, kesesakan kita pasti akan berlalu. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jadi memahami waktu Tuhan berarti kita percaya dan punya pengharapan. Satu pengharapan yang pasti bahwa kita bisa melalui masa-masa ini dan mengalami pemulihan. Tetapi ketika kita berbicara tentang waktunya Tuhan, memahami waktu Tuhan bukan hanya berarti kita percaya dan punya pengharapan yang pasti tentang pemulihan dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya waktu Tuhan, kairos, itu berbicara tentang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Sebagian besar dan kebanyakan dari kita, kalau kita bicara tentang waktu Tuhan, kita selalu fokus kita tertuju kepada masa atau waktu atau momentum di mana Tuhan menyatakan kuasanya, memberikan pemulihan. Itu yang selalu kita tuju. Makanya itu kita selalu hari-hari ini banyak yang bertanya demikian, kapan ini sampai selesainya masalah ini? Kapan berakhirnya kesusahan saya? Kapan virus corona ini bisa lenyap dari muka bumi? Kapan ditemukan vaksin dan sebagainya? Kapan kita bisa ibadah secara normal? Dan hal itu yang seringkali menjadi fokus kita. Tetapi hari ini biarlah kita mengerti bahwa memahami waktu Tuhan artinya adalah bagaimana kita bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam masa padang gurun ini dengan bijaksana. Artinya fokus kita bukan kapan Tuhan memulihkan kehidupan kita dalam setiap kesulitan, masa-masa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi fokus kita, mari kita ubah fokus kita kepada apa yang bisa dan harus kita kerjakan dan lakukan di dalam masa-masa padang gurun yang kita lalui. Saya percaya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan selalu mempersiapkan kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya, contohnya bangsa Israel, ya, yang harus melewati padang gurun. Contohnya banyak dalam Alkitab. Yusuf yang harus mengalami masa padang gurun. Tuhan mempersiapkan semuanya untuk supaya dia menjadi lebih baik. Nah, mungkin hari-hari ini
Kita selalu diingatkan bahwa kesempatan itu seperti ada orang berkata seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir. Ketika kita tidak mengambil atau menyentuh air itu, maka air itu akan lewat. Kesempatan itu akan pergi dalam kehidupan kita. Nah, saatnya biarlah kita mau belajar memahami waktu Tuhan. Mungkin saatnya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saatnya kita mungkin memperbaiki hubungan-hubungan dalam keluarga. Saatnya kita membangun mesbah keluarga. Saatnya mungkin kita mulai meluruskan tujuan pelayanan kita. Saatnya mungkin kita mulai mengembangkan potensi yang selama ini tidak kita ketahui. Tetapi masa-masa seperti ini, baiklah mari kita kembangkan kapasitas kita. Baik dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, pelayanan, dan setiap aspek kehidupan kita. Lihat setiap peluang-peluang, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi memahami waktu Tuhan berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang terus aktif dan produktif di dalam masa padang gurun. Saya bacakan sebuah ayat dari Pengkhotbah 9, ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib, dalam terjemahan Inggrisnya, karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengalami kemenangan, keberhasilan, untuk menjadi kehidupan kita lebih indah. Sehingga pada saatnya kita bisa melihat dan kita bisa berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua.